Teman-temanku, selamat malam. Saya ingin berbagi tentang refleksiku hari Sabtu 2 Mei 2020. Topiknya, judulnya yang akan saya bagikan adalah awalnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Awalnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya mulai, yang menariknya ialah bahwa pertama-tama hari ini adalah tanggal 2 Mei itu adalah pesta wajib Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja, uskup agung dan pujangga gereja. Athanasius ini adalah seorang uskup Alexandria di Mesir pada abad kedua sampai ketiga dia hidup. Nah, saya mulai dari kisah para rasul. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Yang berikutnya, tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dan orang-orang di Yope itu pada percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik buat saya ialah bahwa Petrus itu seorang rasul yang saya pernah dengar kata-kata on fire, yang antusias, bergairah, bersemangat, berenergik sekali, berkobar-kobar semangat imannya. Saya ngebayangin kalau misalnya sekarang ini, di zaman now ini, Tabita, bangkitlah. Wah, bagaimana tuh teman-temanku? Lalu ada orang lumpuh, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Saya pernah dengar juga di Istora Senayan dulu ada yang seperti itu gitu. Kebangkitan rohani. Jadi ada yang sakit, wah nggak perlu ke dokter. Tapi dulu pernah Pastor Wolf, kepala paroki saya di Kebayoran Baru, Blok B Barito, bilang bahwa berdoa juga dan ke dokter juga. Gitu. Kemarin dulu saya pernah sakit, paru-paru basah, tetapi di Romo Yohanes gitu kan, pas waktu konsekrasi Sakramen Maha Kudus, di sebelah sana ada yang sakit paru-paru basah gitu, berdiri bangkit. Kok tahu gitu? Tapi saya bangkit berdiri, itu menunjukkan iman saya ingin sembuh gitu loh. Tapi saya juga di rumah saya tetap berobat ke dokter bersama dokter Yehertanu dulu. Tapi sekarang saya sudah sembuh dari sakit paru-paru basah saya. Disedot, disuntik sampai berapa puluh kali itu, sekitar 8 bulan.
Dan suster-suster yang teman-teman saya, saudara-saudara saya bilang ini bisa setahun, tapi ini 8 bulan karena saya berobat betul-betul ya. Dan kebetulan nih ikut misa kudus juga, tiap pagi jalan ya, sehat, minum air putih yang banyak, makan sayur, makan, minum susu. Wah, itu makannya yang luar biasa, disiplin mama saya, suntikin saya, minum obatnya sampai benar-benar sembuh. Sampai dokternya juga, ya Hertanu udah almarhum, ini cepet sekali turunnya ya, karena disedot tuh, itu kering gitu. Oh bagus ini. Dokter mau tahu gak kenapa bisa cepat sembuh? Kenapa? Dia tanya begitu. Karena saya ke misa kudus juga, dokter. Jalan kaki juga, sehat, jasmani dan rohani. Nah itu jawaban saya. Nah sekarang beliau udah meninggal, tapi saya sembuh sampai dengan sekarang ya. Dan saya memang harus hati-hati ya, menjaga kesehatan diri saya. Nah, jadi itu yang menarik. Kenapa? Jadi ini luar biasa. Kenapa begitu bisa ya Rasul Petrus itu bisa membangkitkan orang mati, yang si Dorcas ya, Tabita itu hidup lagi. Lalu si Eneas yang lumpuh bisa berjalan lagi. Nah itu gara-gara itu semangat imannya itu yang masih membara itu, antusiasnya itu, semangat iman. Antusias itu saya baca di buku terdiri dari 2 kata dari bahasa Yunani ya, yang artinya tuh dewa dalam diri. Dewa dalam diri. Jadi ada dewa di dalam diri. Sebenarnya itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diriku, di dalam diri teman-teman. Makanya jadi antusias. Nah karena Petrus itu masih dekat dengan Tuhan Yesus, masih mengalami betapa dekatnya ya, masih memegang, masih bertemu dengan dia di tepi Danau Tiberias, di suatu rumah dia datang ya, itu masih nyantel, masih membara semangat imannya. Bahkan Yesus kan bilang, aku akan menyertai kamu dengan tanda-tanda yang mukjizat-mukjizat ya, untuk kemuliaan Tuhan ya, itulah. Jadi masih ada semangat imannya, itu masih nyantel, masih membara, makanya bisa hidup tuh. Saya pun di dalam hidup ini tentu bisa membara juga semangat imannya, tapi mungkin nggak seperti Petrus ya, langsung dalam fisiknya hidup lagi begitu ya. Tapi maksudnya ialah teman-teman percaya nggak bahwa kuasa Roh Kudus itu masih ada sampai dengan sekarang, bisa membangkitkan orang mati jadi hidup lagi, orang yang lumpuh bisa berjalan lagi. Kalau saya sih percaya, tapi dalam arti apa nih? Kita harus lihat. Kalau saya lihat ya, itu dalam arti dia sudah mati, sudah tawar hati, kalau orang bilang sudah tawar hati ya, tidak bisa bergairah lagi, mau apa-apa males, tidak ada motivasi seseorang itu. Nah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya bisa memberikan penghiburan kepadanya, kekuatan kepadanya dengan doa kepada Tuhan Yesus untuk bisa diberikan dia Roh Kudus ya, melalui perkataan saya, melalui teladan hidup yang baik saya kepada seseorang itu, untuk dia jadi hidup lagi, bersemangat lagi, berkobar-kobar lagi semangat imannya. Mungkin itu yang dimaksudkan bahwa berkarya sampai dengan sekarang. Kalau dia sudah meninggal, apakah dia akan hidup lagi? Pasti, saya yakin pasti akan hidup lagi. Karena perkataan Yesus itu adalah roh dan hidup. Kalau kamu kan seperti kemarin roti hidup. Kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu akan
hidup selama-lamanya. Karena dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Jadi jiwa dan raga akan kebangkitan badan. Syahadat kita kan kebangkitan badan. Badan dalam arti bukan badan seperti ini jasmani, jasad kita ya pasti mati, dimakan bercampur dengan tanah. Tetapi badan rohani yang beda akan bangkit. Ya, seperti Bunda Maria, ya, jiwa dan raganya kebangkitan badan. Tapi badan yang beda, badan rohani. Ya. Jadi masih berbentuk seperti Bunda Maria, masih berbentuk seperti saya gitu ya. Tapi badan rohani beda, akan hidup. Makanya disebut juga persekutuan para kudus juga. Di sorga dia masih mendoakan diri saya, masih mendoakan diri teman-teman yang masih berjuang di dunia ini. Bahkan saya juga bisa mendoakan juga orang-orang yang di api pencucian. Makanya mereka membutuhkan doa-doa dari kita yang masih hidup di dunia. Jadi persekutuan para kudus. Mazmurnya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apakah teman-teman saya merasakan kebajikan Tuhan dan di dalam hidupku, di dalam hidup teman-teman? Kalau saya renung-renungkan, tentu ada kebajikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada diri saya. Melalui pengalaman istri saya dinasehati untuk di dalam perkataan, perbuatan yang baik. Itu pun adalah kebajikan yang dari Tuhan tentunya. Saya percaya itu. Nah, ini kuncinya, percaya. Makanya sesuai dengan topik saya. Awalnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, Injil itu kabar baik Tuhan. Ya, bahwa Tuhan Yesus sudah memerintah di dunia ini, di dalam hatiku, di dalam hati teman-teman. Jadi percaya juga kepada Tuhan Yesus tentunya. Ya, dia meraja di dalam hidupku dan teman-teman. Jadi saya mengalami itu teman-teman. Tentu teman-teman mengalami juga bukan kebajikan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Aku juga mengalami kebajikan Tuhan di dalam akal budiku. Tuhan Yesus entah kenapa mungkin dalam suatu bisnis ya, pekerjaanku, aku diberikan akal budi yang terang sehingga, Willy, coba tawarkan ini. Coba jangan mahal-mahal harganya. Ya, melalui teman yang jago bisnis. Ya. Harganya cukup segini. Kalau tinggi-tinggi nanti tidak laku. Itu adalah kebajikan Tuhan juga, teman-temanku. Jadi melalui akal budi, melalui teman-teman, ya, nasihatnya, Tuhan berbicara kepadaku. Apakah aku peka akan kasih Tuhan? Itu ya, aku bisa peka. Itulah namanya iman yang hidup teman-temanku. Nah, makanya Sister Ruth ingin supaya kita selalu sharing bacaan kitab suci setiap hari sesuai dengan bacaan rohani, sesuai kalender liturgis. Supaya apa? Supaya tetap memiliki iman yang hidup, merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupku, dalam segala peristiwa hidup. Kita peka, seperti pesan Fransiskus, Paus Fransiskus. Ingat, jangan sampai Tuhan Yesus lagi besuk ceritanya, lagi melawat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat, nggak sadar, nggak melek, mata hati kita nggak melek, melek iman. Jangan sampai begitu, kata Paus Fransiskus. Oleh karena itu, ini kesempatan teman-teman, diajak oleh Sister Ruth, ayo sharing, ayo baca kitab suci, ayo ikut misa kudus live streaming, menumbuhkan hidup imanku, selalu berelasi dengan Tuhan di dalam doa, tidak hanya dengan kata-kataku, kata-kata teman, tapi belajar hening, diam.
mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita, dalam hidup teman, dalam hidupku, seperti meditasi Kristiani. Maranatha, fokus kepada kata mantra, kata doa. Ya. Bagaimana nih aku membalas kebajikan Tuhan kepadaku? Nah ini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Itu ikut Ekaristi itu. Sederhana sekali Ekaristi itu, apalagi di live streaming. Ya, dengan doa komuni batin. Kita hanya tinggal menyentuh linknya. Bisa langsung ikut. Sederhana itu teman-temanku. Tuhan menyukai itu. Kita mendengarkan sabdanya. Kita makan bersama dia. Dia ingin dekat ngobrol-ngobrol dengan khotbahnya dari pastor itu. Dalam makan bersama itu. Maksudnya dalam komuni maksudnya. Ya, komuni batin. Makanya kita hening, diam, mendengarkan suara Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan, yang Tuhan senang. Kalau kamu membalas cintaku, hadir dalam Ekaristi Kudus. Walaupun dengan live streaming. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya, menyerukan nama Tuhan. Jadi teman-teman, kalau ada misa kudus, tidak hanya diam saja. Saatnya kita menanggapi, kita bersuara. Saatnya kita diam, hening mendengarkan khotbahnya pastor dan suara Tuhan kita dengarkan. Bait pengantar Injil. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini dari Yohanes bab 6 ya, ayat 63b dan 68b. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah teman-teman, roh dan hidup. Kalau saya membaca kitab suci, merenungkan, menuliskannya dan bahkan men-sharingkannya kepada teman-teman, itu Roh Kudus itu nyantel, tinggal dalam hidupku, dalam hatiku. Sehingga dalam aku berpikir, bertindak, itu sesuai dengan pola pikirnya Tuhan yang mau. Pola pikirnya Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus. Nah, di sini Tritunggal Maha Kudus nih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hakikatnya satu tuh. Kodratnya satu. Tetapi memiliki 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hakikatnya dia esa. Itulah yang dibela oleh Santo Athanasius, Uskup Agung dan Pujangga Gereja di abad kedua dan ketiga. Karena di masanya dia itu ada ajaran sesat, bid'ah, terutama bid'ah Arianisme yang pengajarannya itu bahwa Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Bukan Allah 100%, bukan manusia 100%. Itu Arianisme. Wah, itu ditentang habis-habisan sama Santo Athanasius, Uskup Agung dan Pujangga Gereja. Makanya dia dikejar sama musuh-musuhnya, tetapi selalu dia menulis untuk mengajarnya itu. Di penjara dia menulis. Makanya disebut Pujangga Gereja. Pembela terbesar, pembela wajib, Santo Athanasius, Uskup Agung dan Pujangga Gereja. Dan dia ini seorang uskup yang
suka berdoa juga. Dia berhubungan erat dengan para rahib di Mesir, gurun pasir Mesir. Salah satunya Abbas Santo Antonius. Dan dia meniru teladannya Santo Athanasius ini, uskup agung dan pujangga gereja yang uskup agung Alexandria Mesir. Lalu teman-temanku, kalau perkataan-perkataanku, makanya perkataanku juga hidup loh, hati-hati. Kalau perkataanku mati, yang jahat yang keluar, itu bisa berpengaruh, bisa menular ke yang lain. Makanya hati-hati menggunakan mulutku ini. Mulut teman-teman, berkata-kata kepada anak-anak yang baik. Tidak, bodoh kamu ya, badung kamu ya. Nah, itu dulu saya begitu. Tapi saya sekarang berubah. Berkata-katalah yang baik, yang positif kepada anak-anak kita. Anak-anakku, anak-anak teman-teman, dan semua. Karena kata-kata itu hidup. Tulisan itu hidup. Hati-hati. Nah, supaya perkataannya itu hidup yang membawa kebaikan, roh yang baik, aku harus dekat dengan sumbernya, yaitu kitab suci, yaitu buku-buku rohani yang bagus, yang ada imprimaturnya dari gereja Katolik. Nah, supaya kata-kataku baik keluarnya. Jadi ini menarik teman-teman. Nah, dari semuanya itu, awalnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, mari kita lihat dari Injilnya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, karena murid-muridnya ini bilang antar mereka, wah, ini perkataan Yesus ini keras sekali. Ya, dia harus makan dagingnya, minum darahnya. Waduh, belum nyantel ke pikirannya. Nah, dia belum tahu nih ada kuasa Roh Kudus. Makanya Yesus ngomong, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, itu Roh Kudus yang memberi hidup, yang membantu. Jadi mengerti, jadi bisa menerima. Makanya mintalah kepada Tuhan Yesus. Hari ini setelah sharing saya kepada Roh Kudus, teman-temanku, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, ini kata Yesus ya, Yesus Tuhan, adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Nah, itu karena tidak percaya, makanya jadi tidak nyantel ke pikiran akal budinya yang sehat. Dia ngomong, wah, perkataan Yesus ini keras. Makanya banyak murid yang tidak lagi mengikuti Yesus. Tapi menariknya lagi, Yesus tenang saja. Yesus malah bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu juga mau pergi juga meninggalkan aku? Jawab Simon Petrus tuh kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tuh jawaban Simon Petrus, si batu karang. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, para setan tuh tahu juga yang kudus dari Allah. Tahu, tapi dia tidak percaya.
dia tidak mengimani. Nah, makanya judulnya awalnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di dalam program hidup Kristiani, sebelum penerimaan pemberdayaan Roh Kudus di dalam hidupku dan teman-teman, itu kita diajak untuk sakramen tobat, pengakuan dosa. Bahkan top 4 ya, sebelum masuk modul kedua ya, hidup Kristiani yang sejati, itu kita dikasih bekal tentang bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perlu bertobat, percaya pada Injil. Ya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, dulu ada orang yang teman gerejaku, kenapa dia tidak masuk Katolik? Ya itulah, karena tidak dipanggil, tidak dikaruniakan oleh Tuhan Yesus untuk ikut dalam komunitas kita. Nah teman-teman, jadi bagaimana kita bisa sampai dengan sekarang? Karena kita dipanggil, kita sudah dipilih, bahkan melalui orang tua kita, diwariskan nilai-nilai iman Katolik kita sedemikian rupa. Nah, saya dibaptis bayi loh ya, jadi papa mama saya Katolik, saya diwariskan iman Katolik itu suatu anugerah luar biasa, dan saya hidupi terus, saya belajar terus. Jadi walaupun baptis bayi tetap belajar, pelihara iman, hidupi iman, pupuk iman supaya berkembang menjadi iman yang dewasa, yang sempurna seperti Santo Paulus bilang, mengerti, percaya dan tahu. Teman-teman udah tahu melalui pengajaran-pengajaran oleh pastor yang di gereja, dan saya berani sharing seperti ini karena saya juga mengikuti Ekaristi Kudus setiap hari. Dulu di gereja masih kecil, menerima pengajaran dari pastor yang saya dengarkan baik-baik, saya olah, saya ikut juga kursus kitab suci, ikut dalam lingkungan CAP ya, ikut dalam pendalaman iman di lingkungan-lingkungan. Jadi semakin bertumbuh ya, menuju iman yang benar, menuju iman yang sejati juga, yang lebih baik, yang sempurna, yang lebih dewasa. Demikian teman-teman sharing saya. Jadi banyak sekali poin-poinnya tadi ya, yang menarik, yang bisa diambil. Tapi topiknya adalah awalnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil ya, kepada Tuhan Yesus. Itu kuncinya untuk bisa bersama-sama Dia ya, menghidupi imanku dengan baik, bisa menanggapi kasih-Nya, bersyukur kepadanya. Oke teman-temanku, tetap semangat, selamat istirahat, dan besok pagi dengan penuh semangat bekerja dengan penuh iman, penuh harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar untuk Tuhan dan sesama. Bye.